yang tadinya misalkan perjalanan dinas terlalu tinggi atau belanja operasionalnya yang tidak penting seperti rapat-rapat yang mungkin di hotel, paket meeting dan lain-lain yang sudah bagus, tetapi tetap saja porsi transfer ke daerahnya masih di atas 50%. Oke. Oke, Sobat Pembangunan, ketemu lagi dengan saya Baby Hanzian di Poros Kewilayahan, podcast obrolan santai kewilayahan Bappenas. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keuangan daerah, bagaimana daerah mengatur keuangannya, bagaimana porsi PAD pendapatan asli daerahnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kita sudah punya teman kita yang dari Direktorat, panjang banget nih, PKD, TKD, kepanjangannya apa, nanti kita akan coba jelasin. Kita coba dia jelasinnya. Langsung saja dengan Mbak Kiki, mungkin bisa perkenalkan nama lengkap dan mungkin nama direktoratnya apa? Iya, selamat sore Mas Baby, saya Kiki. Sore ini diundang oleh Baby buat ngobrol-ngobrol santai. Saya dari Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah dan juga Transfer ke Daerah. Oke, cukup panjang ya, PKD, TKD. Oke, nah kalau ngomongin soal keuangan daerah nih ya, sebenarnya kan heavy-nya ke pendapatan asli daerah harus mencukupi kebutuhan dari belanja daerah itu. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan keuangan daerah yang ideal itu seperti apa sih? Waduh, langsung ditanya. Gampang ya pertanyaannya? Kalau kita berbicara tentang keuangan daerah, itu pasti dijabarkan di dalam APBD. Ya, APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Saat ini kalau kita lihat banyak daerah-daerah itu pendapatannya masih ditopang oleh transfer ke daerah, Mas Bibi. Hampir sekitar 80% lah porsi transfer ke daerah itu menjadi sumber pendapatan utama di daerah. Kalau kita berbicara berapa sih sebenarnya yang ideal? Yang ideal sebenarnya harusnya memang daerah bisa mandiri. Itu PAD-nya porsinya lebih besar daripada transfer ke daerah. Tapi memang nggak banyak daerah-daerah yang sudah bisa kita kategorikan mandiri yang PAD-nya lebih dari 50%. Ada sih beberapa, kalau mungkin bisa tahu, DKI Jakarta, Kabupaten Badung, tetapi memang masih banyak daerah-daerah yang porsi PAD-nya sangat kecil, bahkan kurang dari 10% kondisi saat ini. Jadi kalau bisa kita diskusikan apakah sudah ada yang ideal, ada, tetapi apakah semua sudah ideal? Ya masih agak jauh kalau kita ngomongin keuangan daerah yang ideal di Indonesia. Oke, kapasitas fiskal berarti kan ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Tadi disampaikan DKI itu cukup bagus ya. Kalau daerah timur gimana nih? Daerah timur Indonesia gitu. Kalau daerah timur dari data terakhir yang kita miliki gitu, yang kita olah, kayaknya untuk beberapa daerah di provinsi-provinsi seperti Papua, Maluku, sepertinya masih banyak ditopang dari transfer ke daerah. Gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang sudah bagus, tetapi tetap saja porsi transfer ke daerahnya masih di atas 50%. Gitu. Jadi transfer ke daerah kan juga mengalami efisiensi sesuai dengan Perpres 1 2025. Efeknya apa nih? Karena pengurangan dari efisiensi ini kan juga mengurangi transfer ke daerah. Nah, itu memperburuk atau daerah responnya sebenarnya harus gimana gitu? Inpres 1 2025 ya. Yeah. Jadi, bukan Perpres, sorry, Inpres. Inpres 1 2025 yang awal tahun ini ditetapkan itu sebenarnya lebih kepada pencadangan TKD gitu. Jadi TKD-nya nggak hilang sebenarnya di dalam postur belanjanya, istilahnya dicadangkan sebesar kurang lebih 50 triliun. Dampaknya apa kepada pemerintah daerah? Yang paling terasa itu adalah porsi belanja modalnya berkurang gitu. Terutama sebagai contoh itu adalah dari DAK. Jadi DAK fisik itu hampir setengahnya dicadangkan dari tindak lanjut Inpres 1 2025. Pada akhirnya porsi belanja daerah khususnya untuk belanja modal jadinya berkurang. Ketika belanja modal itu berkurang, apa dampaknya? Mungkin salah satunya juga ke pertumbuhan ekonomi. Tapi mudah-mudahan di sisi lain kalau kita lihat di Inpresnya itu juga ada salah satunya penataan kembali struktur belanja daerah yang tadinya misalkan perjalanan dinas terlalu tinggi atau belanja operasionalnya yang tidak penting seperti rapat-rapat yang mungkin di hotel, paket meeting dan lain-lain, itu yang diarahkan untuk diefisiensikan, yang diharapkan menutup tadi kekurangan belanja modal yang sebenarnya dari transfer ke daerah atau contohnya dari DAK fisik. Dicadangkan berarti boleh dikatakan tahun depan akan didouble, berarti akan dapatnya daerah akan double dari cadangan dan mungkin alokasi tahun depan atau bagaimana?
justru tahun depan kayaknya akan banyak mengalami penurunan. Berarti di cadangan tuh, tapi cadangan lagi. Jadi kalau dicadangkan itu sepertinya memang tidak akan bisa dicairkan untuk tahun 2025 ini. Tapi memang istilahnya dicadangkan. Kalau untuk 2026 kita lihat kemarin di nota keuangan maupun juga di lampiran nanti yang akan jadi undang-undang APBN ya, kayaknya kita menunggu pengundangan hampir berkurang 200 triliun. Sebenarnya total transfer ke daerah yang nanti di 2026 jika dibandingkan dengan 2025. Jadi justru sepertinya akan lebih banyak tantangan untuk tahun 2026 ini Mas Debi. Oke, jadi gitu ya Sobat Pembangunan. Jadi dicadangkan dan kemudian memang harapannya daerah itu bisa lebih mungkin boleh dikatakan berinovasi ya, mencari sumber pendanaan baru. Tapi kemudian kalau kita lihat kapasitas fiskal daerah itu kan ada pengaruhnya nggak sih pengurangan TKD ini ke kapasitas fiskal dalam artian untuk mendapatkan grade yang bagus gitu? Ada hubungannya ya? Pasti ada sebenarnya, tapi tetap kita harus cari sisi positif dari apa yang kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nanti untuk tahun 2026. Kalau kita lihat trennya, walaupun memang banyak daerah masih tergantung terhadap transfer ke daerah, tapi kalau dilihat trennya pendapatan asli daerah itu terus meningkat, Mas Bibi. Jadi misalkan sebelumnya paling rata-rata porsi PAD hanya sekitar 10, nah ini sekarang udah banyak yang di atas 15% bahkan 20%. Jadi selama 5 tahun terakhir ini tren proporsi dari PAD-nya itu naik. Nah ini juga jadi momentum yang baik ketika memang transfer ke daerahnya ini berkurang. Saatnya kita untuk bisa mendorong mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, salah satunya misalkan dari optimalisasi pajak daerah, retribusi atau bahkan ke pendanaan alternatif lainnya. Oke, kita sekarang mau cari best practices deh. Kalau misalnya ada selain DKI sulit untuk ditiru ya. Ada nggak kabupaten yang biasa aja tapi itu bisa menjadi benchmark untuk kabupaten-kabupaten di daerah timur atau mungkin yang belum oke pengelolaan keuangan daerahnya, mungkin bisa disampaikan? Kalau mamanya kita ngomongin yang di luar dari pendanaan asli gitu ya, PAD yang contoh yang bagus itu ada di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun itu salah satu kabupaten pertama yang berhasil menginisiasi KPBU skala kecil atau sekarang istilahnya KPDBU ya. Kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha. Mereka mengembangkan untuk PJU, penerangan jalan umum, itu mereka diserahkan kepada pihak swasta yang juga ternyata memberikan penghematan yang luar biasa gitu. Ini yang bisa direplikasi sepertinya untuk daerah-daerah lain, daerah-daerah timur yang mungkin ketika dibebankan pembayaran PJU ke APBD sepenuhnya akan tingkat pembayarannya tinggi, tapi kalau diserahkan ke swasta ataupun ke pihak badan usaha ternyata ini memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah. Ini bisa diuji coba juga dan direplikasi ke daerah lain. Oke, gitu ya. Jadi Sobat Pembangunan dari manapun kabupaten kamu berada gitu ya, bisa contoh di kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Di sana ada KPDBU. Intinya KPBU tapi versi daerah gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada skema lain sepertinya dulu dari Direktorat TKD pernah, atau dulu sebelumnya namanya Direktorat PD pernah mengeluarkan buku saku gitu ya. Ada namanya pinjaman daerah. Nah, itu salah satu syarat itu kalau nggak salah kapasitas fiskal. Nah, kalau misalnya kapasitas fiskalnya diturun kan jadi nggak bisa pinjam nih. Kan padahal dia butuh. Sedangkan KPBU kalau daerah timur misalnya ya tidak ada swasta yang tertarik. Nah, itu solusinya bagaimana ya kira-kira? Kalau untuk pembiayaan atau pendapatan asli daerahnya agar meningkat. Kalau kita bicara pinjaman daerah, sebenarnya sekarang banyak kemudahan, Mas Bibi. Pinjaman daerah dengan adanya PP 1 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Di situ diatur tentang pembiayaan utang daerah, salah satunya pinjaman daerah yang bisa diakses oleh pemerintah daerah, misal lewat penugasan di PT SMI gitu yang sekarang lagi banyak diakses oleh pemerintah daerah. Di situ diberikan banyak kemudahan. Salah satunya tenornya bisa panjang dan juga bisa dengan bunga yang cukup murah bagi pemerintah daerah dibandingkan dengan misalkan harus ke perbankan dan lain-lain yang bisa menjadi salah satu alternatif. Memang syaratnya itu adalah dia harus mampu untuk mengembalikan pokok cicilan utang.
yang diukur dari DSCR atau Debt Service Coverage Ratio. Itu harus di atas 2,5. Jadi kalau sama aja kalau kita misalkan mau kredit KPR itu kan pasti akan dilihat pendapatannya berapa, baik dari pendapatan per bulan nggak boleh lebih dari 50% kan kita cicilan utangnya, sama aja itu juga dilakukan oleh pemerintah daerah, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Cuman yang perlu jadi catatan kalau kita mau minjem sama aja balik lagi ke kita minjem harus yang produktif gitu. Jadi kita minjem membangun kegiatan misalkan rumah sakit gitu contohnya. Rumah sakit itu kan bisa menghasilkan income ya lewat retribusinya, lewat layanan kesehatan, apalagi rumah sakit yang sudah BLUD, Badan Layanan Unit Daerah, itu juga bisa menghasilkan uang gitu, bisa menghasilkan income yang itu bisa untuk bayar pokok cicilan utang. Jadi pinjaman daerah ini bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi tetap harus hati-hati akan digunakan untuk apa. Oke. Terkait dengan utang lagi ya, kalau nasional kan ada batasnya, kalau nggak salah maksimal 60% dari PDB atau 30% gitu ya. Kalau daerah sendiri ada batasan nggak kalau untuk terkait dengan pinjaman daerah? 2,5%, di atas 2,5% DSCR-nya ya tadi. Debt Service Coverage Ratio. Maksimal intinya kemampuan untuk mengenerate income-nya ya. DSCR. Itu jadi ruang kapasitas fiskal yang mereka bisa bergerak untuk membayar cicilan. Jadi DSCR itu ada rumusnya, ada di PP 1 2024. Jadi total seluruh pendapatan daerah yang non earmark dibagi pinjaman yang akan diajukan. Jadi sebenarnya space-nya ada berapa sih yang masih mereka mampu untuk membayar? Bahasa sederhananya gini, kawan-kawan tenang aja. Jadi bahasanya asal dihitung dia mampu untuk mengembalikan, itu masih bisa. Nah, nanti yang menghitung siapa? Yang menghitung daerahnya mungkin dengan difasilitasi atau bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Keuangan gitu ya. Selama memang dikiranya mampu dan memang untuk yang produktif seperti rumah sakit, mungkin jalan juga ya, atau mungkin apalagi pelabuhan, pasar ya. Selama itu produktif, tidak untuk yang konsumtif mungkin masih make sense untuk dilakukan pinjaman gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih kalau misalnya kita lihat yang nomor 6 apa ya? Sorry. Jadi ya, Sobat Pembangunan gini. Jadi dikaitkan dengan RPJMN 2025-2029, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh daerah atau pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya? Jadi strategi yang ada di dalam RPJMN, karena kita juga sekarang undang-undangnya baru, Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, ada juga PPP-nya juga baru. Sejalan dengan itu, di dalam RPJMN kita fokusnya ada 3 sebenarnya. Jadi strateginya adalah penguatan fondasi keuangan daerah yang ditopang dengan 3 strategi. Yang pertama, optimalisasi pendapatan daerah lewat pajak daerah dan juga retribusi daerah. Yang kedua, perbaikan kualitas belanja daerah, dan yang ketiga, pengembangan dan perluasan skema pendanaan alternatif lainnya. Kemarin kalau nggak salah bikin inovasi ya tentang meningkatkan retribusi daerah itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin ada orang daerah mau meningkatkan retribusinya gitu. Salah satu kiat yang mungkin masih menjadi teori lah mungkin lah ya, tapi mungkin bisa dijelaskan juga nih kemarin yang juara 1 inovasi dari Bappenas Fest. Bisa mungkin disampaikan di sini. Ya, kalau kemarin yang Medril itu ya, yang modul itu kemarin kami mengembangkan dengan teman-teman Kemudi, Kewilayahan Muda Inovatif. Kami mengembangkan sebuah modul. Kita bisa melihat sebenarnya intensitas ketinggian bangunan di semua wilayah atau semua daerah itu sejauh mana sih sebenarnya berpengaruh terhadap peningkatan PBB khususnya pajak daerah. Ternyata dari hasil yang kita coba olah, kita analisis, semakin daerah itu kompak, semakin kota itu kompak atau bentuk bangunannya vertikal, ternyata itu juga memiliki dampak yang positif terhadap kenaikan PBB. Jadi kalau misalkan kemarin banyak isu tentang kenaikan PBB 1000%, berapa persen dan lain-lain, itu sebenarnya tanpa menaikkan PBB kita bisa meningkatkan PBB dengan cara menata kembali kota, salah satunya untuk melihat bangunan-bangunan yang vertikal yang bisa juga kita tingkatkan tata kotanya khususnya di daerah-daerah perkotaan di Indonesia. Itu bisa dicek di Kemudi Medril nanti di sini. Iya nanti.
Nanti bisa juga ya kalau ada pertanyaan terkait dengan kemudi medial tadi untuk bisa mengoptimalkan di sini ya, mengoptimalkan misalnya retribusinya, bisa tulis komentar di kolom di bawah ini ya. Kemudian satu lagi nih ya, sebelum baterainya habis katanya habis ya. Jadi jadi kalau misalnya di RPJMN demikian. Mungkin pesan terakhir untuk daerah nih bagi yang struggling banget karena merasa DAK-nya sudah turun, terus TKD DAU yang lain juga turun, bagi hasil juga bahkan kemarin kalau nggak salah dengar-dengar juga turun ya. Nah itu mungkin bisa diberikan petuah gitu agar mereka itu tetap bisa bertahan di era efisiensi ini gitu. Mungkin bisa disampaikan? Yang pertama sebenarnya dengan sudah adanya regulasi yang jelas itu, dan juga tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Perda PDRD itu yang jadi salah satu motor untuk pendapatan daerah itu bisa dijalankan secara optimal melalui penataan basis pajak daerah, retribusi, pemungutan dan lain-lain, mungkin mengarah ke digitalisasi itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah. Terus yang kedua, sekarang ini kan arahan Bapak Presiden itu udah nggak ada lagi nih silo-silo antara belanja transfer dan juga belanja KL. Banyak juga belanja KL yang seperti Inpres itu juga lokasinya ada di daerah yang bisa sebagai bantuan, stimulus untuk bisa membangun daerah juga. Jadi bagaimana sinkronisasi sinergi antara belanja pusat, belanja transfer dan juga dari APBD itu bisa kita optimalkan. Terakhir, skema pendanaan alternatif sekarang juga menjadi salah satu kunci penting untuk kita bisa membantu mendorong pembangunan yang ada di daerah. Banyak sekali bentuk-bentuk pendanaan alternatif yang bisa dimanfaatkan seperti ecological transfer, dana-dana filantropi dan lain-lain yang mulai kita bisa kolaborasikan, bisa bersama-sama membangun daerah. Oke, satu lagi terus ya, nggak apa-apa deh. Tapi ini kayaknya menurut saya penting nih. Jadi DAK turun, terus DAU turun. Katanya dikonversi ke Inpres nih, bener nggak? Mungkin salah satunya. Iya, karena kan sebenarnya Inpres ini juga arahnya untuk membantu membangun daerah, tetapi memang mekanisme pelaksanaannya ada di belanja KL, tetapi proses pengusulannya semua diusulkan oleh pemerintah daerah yang menyeleksi nanti juga KL-KL terkait, misalkan Inpres jalan itu diusulkan oleh pemerintah daerah, tetapi nanti dilaksanakan oleh balai. Irigasi juga seperti itu, jadi sebenarnya bukan pengganti, tetapi sebagai bagian dari apa yang pemerintah pusat bisa kerjakan untuk kembali lagi membangun daerah bersama-sama. Oke deh, kalau boleh saya simpulkan sedikit ya. Jadi pemerintah daerah tetap harus bertahan di era efisiensi dan pengurangan DAK, DAU dan dana transfer lainnya sambil mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan pembiayaan baru seperti tadi dijelasin oleh Mbak Kiki. Ada KPDBU, kemudian ada juga tentang CSR filantropi itu bisa dioptimalkan, pinjaman daerah juga sudah semakin dipermudah. Kemudian apalagi ya misalnya terkait dengan obligasi daerah udah ada belum? Obligasi daerah belum ada yang terbit. Belum ada, tapi bisa mungkin mulai mencicil jadi persiapan gitu ya. Dan skema-skema lain yang bisa meningkatkan sumber pembiayaan sehingga nanti bisa bangun jalan ya, bisa bangun pelabuhan, pasar yang produktif sehingga daerahnya akan lebih maju begitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita ulik untuk kesempatan kali ini. Kalau nanti ada yang sesuatu perlu diulik lebih dalam, bisa komen juga di bagian sini dan juga jangan lupa subscribe, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman dan rekan-rekan kamu. Dan akhirnya saya sebagai host Poros Kewilayahan Podcast Obrolan Santai Kewilayahan dengan bintang tamu saya Kiki. Oke, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.